warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa fadlihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema akidah. Yang kita akan pelajari adalah terkait dengan sifat, karakter ataupun perangai dari kaum jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun selain daripada mereka, yang sifat, perangai dan karakter ataupun perbuatan jahiliyah tersebut tercela, ada yang sampai kepada tingkatan kekufuran, dan ada pula yang sampai kepada tingkatan kesyirikan. Yang jelas seorang muslim dan muslimah hendaknya menjauhkan dirinya dengan sifat dan karakter tersebut, dan mencukupkan dirinya dengan apa-apa yang telah ada tuntunannya dalam agama Islam. Apa-apa yang telah dicontohkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita akan masuk kepada poin yang ke-92. Poin yang ke-92 ini adalah al-fakhru bi ghairil haqqi aw bi haqqin. Al-fakhru bi ghairil haqqi aw bi haqqin. Berbangga atau pongah, baik disebabkan sesuatu yang salah dan keliru yang dimiliki, ataupun disebabkan memiliki sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Anna ajalla fadha'ilihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhi anhu. Di antara perkara yang menjadi kemuliaan, keutamaan mereka, kaum jahiliyah, adalah merasa bangga atau berbangga diri, pongah, disebabkan apa yang mereka miliki itu berada di atas kebenaran, ataupun bukan berada di atas kebenaran. Maksudnya apa? Min masailil jahiliyah al-fakhru walau bihaqqin fahum yafkharuna bi'af'alihim wa af'ali abaihim. Yaitu termasuk di antara
perkara-perkara kaum jahiliyah yang dilakukan oleh mereka adalah bangga, pongah dengan memiliki atau berada di atas kebenaran, dan mereka ini pongah dan angkuh, berbangga disebabkan apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka dan apa-apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Wa hadza manhiyun anhu. Pongah dan berbangga diri ini termasuk hal yang terlarang. Termasuk hal yang terlarang. Li'anna al-fakhra bil a'mal yuaddi ila i'jabin nafsi. Orang yang bangga diri, orang yang membanggakan apakah itu amalannya, dirinya, keluarganya, dan seterusnya, ini akan menyebabkan seseorang atau menjadikan seseorang i'jabun nafs, ujub, merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, merasa dirinya punya prestasi yang jauh lebih hebat dibandingkan orang lain. Wa ihtiqarul akhirin, sekaligus meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Wa huwa manhiyun anhu wa huwa min af'alil jahiliyati. Itu termasuk perkara yang terlarang. Berbangga diri, karena itu termasuk perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah. Fala yajuzu lil muslimi an yaftakhira li'annahu mahma badala wa mahma amila fa innahu muqassirun wa la yu'addi kulla ma awjaba Allah alaihi. Tidak layak dan tidak pantas, tidak boleh seorang muslim itu berbangga diri, sebab itu akan membuat dia ujub, merasa kagum dengan dirinya, kagum dengan prestasinya, kagum dengan perbuatannya, kagum dengan ibadahnya. Dan seorang muslim itu hendaknya menyadari, walaupun mereka ini mengerahkan semua potensi yang dia miliki, dirinya, hartanya, nyawanya, sekalipun seluruhnya dikerahkan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, fa innahu muqassirun, tetap akan ada kekurangan. Tetap akan ada kekurangan. Dan tetap tidak akan bisa menunaikan hak Allah atas dirinya. Tetap tidak bisa menunaikan hak Allah atas dirinya. Selalu ia akan kekurangan dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqullahi azim. Haknya Allah itu sangat agung. Wa haqqul walidaini azim. Demikian pula haknya kedua orang tua itu agung. Wa haqqul aqaribi azimun. Wa alaihi huququn azimah. Demikian pula dengan haknya keluarga. Dan hak-hak yang lainnya.
Maka fakaifa yafkharu al-insanu idza fa'ala syai'an min al-ihsan aw min al-ma'ruf aw min af'alil khair ma annahu innama ata bi syai'in yasir. Maka atas dasar apa seseorang itu merasa diri hebat, merasa diri punya prestasi yang luar biasa, padahal apa yang dia lakukan tersebut belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dibandingkan haknya Allah, haknya keluarganya, haknya orang tuanya, dan hak orang lain yang mungkin belum ia bisa tunaikan dengan baik dan sempurna. Apa yang mau dibanggakan? Merasa diri hebat, takjub, kagum dengan dirinya. Nah, padahal kalau dilihat dari sudut pandang syar'i, ia baru melakukan sesuatu yang biasa, yang ringan. Nah, hadza fil iftikhar fima bainahu wa bainal khalq. Ini kalau seseorang itu merasa angkuh, pongah, merasa hebat, terkait dirinya dengan orang lain. Amma idza iftakhara bi a'malihi allati bainahu wa bainallah fa hadza asyad. Adapun kalau ia merasa hebat, merasa pongah, bangga dengan amalannya antara dirinya dengan Allah, maka ini jauh lebih berbahaya. Li'annahu yu'addi ila al-i'jab bil a'mal wa ila istiktsaril amal wa hadza yubtilul amal. Sebab ini akan menyebabkan seseorang kagum dengan dirinya, takjub dengan dirinya, takjub dengan amalannya, merasa dia sudah berbuat banyak, merasa dia sudah punya jasa yang luar biasa, dan ini yubtilul amala, ini akan menghapus amalan, menghapus pahala dari amalan yang Anda lakukan. Nah, lagian apa yang mau dibanggakan? Apa kelebihan kita? Coba diingat, apa kelebihan kita? Anda mampu untuk qiyamul lail, sementara orang lain banyak yang tidak mampu. Itu yang Anda mau banggakan. Itu yang Anda mau anggap sebagai prestasi. Bukankah yang membangunkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berikan taufik sehingga Anda mampu melaksanakannya? Allah, fisik, nafas, yang Anda pakai beribadah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak punya apa-apa. Anda sama sekali tidak punya apa-apa. Nah, atau merasa diri hebat, telah berjasa untuk Islam dan kaum muslimin, telah melakukan ini dan itu, ini dan itu. Memang yang memberikan taufik kepada Anda untuk melakukan itu siapa? Yang memilih Anda di antara sekian banyak kaum muslimin untuk melakukan itu siapa? Yang mentakdirkan itu siapa? Yang memberikan kepada Anda kekuatan untuk melaksanakan itu semua siapa? Semuanya dari Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu atas dasar apa Anda merasa takjub dengan Anda? Takjub dengan amalan Anda, prestasi ibadah Anda? Atas dasar apa? Anda bisa melakukan itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang takjub, ujub, kagum dengan diri dan prestasinya, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu tidak merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususnya kalimat iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Dia tidak merealisasikan itu ayat. Adapun orang yang riya, ia tidak merealisasikan iyyaka na'budu. Iya. Orang yang ujub, dia tidak merealisasikan ayat iyyaka nasta'in. Mengapa demikian? Sebab semua yang dia lakukan, yang dia takjub dan kagum dengan apa yang dia lakukan, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa hadir di majelis ilmu, itu pertolongan dari siapa? Allah. Apa buktinya? Banyak orang mau hadir, tapi selalu ada saja yang menjadi penghalang. Ya. Ada saja yang menjadi penghalang. Ya. Segala macam urusan tebengek dan seterusnya. Ya. Allah memberikan pertolongan kepada Anda. Ya. Kemudian Anda merasa hebat dan seterusnya. Seorang muslim itu hendaknya menjauhi hal tersebut. Iya. Olehnya jemaah sekalian, kalau kita memperhatikan betapa banyak ibadah-ibadah yang luar biasa, yang kalau seseorang sudah melaksanakannya, ia disyariatkan istighfar, bukan alhamdulillah. Ia disyariatkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Supaya dia tidak ujub. Ya. Supaya dia tahu bahwa apa yang dilakukan, walaupun itu besar dan hebat di mata orang lain atau di mata dia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan haknya Allah. Apa contohnya? Kemenangan kaum muslimin yang terbesar tatkala membebaskan kota Makkah yang dikenal dengan istilah Fathul Makkah, ya, sehingga manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Itu pertolongan yang luar biasa dari Allah. Rasulullah dan para sahabat memenangkan pertarungan dengan kaum musyrikin dan kaum kafirin. Makkah dikuasai oleh kaum muslimin yang di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan al-fath dan kemenangan Fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa, engkau melihat manusia yadkhulun, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwajan, berbondong-bondong. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi setelah itu? Disuruh bikin acara syukuran, disuruh mengucapkan tahmid, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, sucikan Rabbmu, dan kemudian istighfar, mohon ampun. Nah, tadi Anda melaksanakan ibadah salat 5 waktu, salah satunya salatul maghrib. Apa yang Anda lakukan ketika selesai mengucapkan Assalamualaikum waalaikumsalam? Di dalam hadis Thauban riwayat Imam Muslim, iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Nabi, iya, kalau selesai salat istighfar. Apa Anda tidak pernah merenung? Saya baru saja sholat ini. Ya, baru saja melakukan ibadah yang luar biasa. Ibadah yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Ibadah yang bisa menjadi kafir orang yang meninggalkannya. Anda bisa laksanakan dengan contoh dari Nabi berjamaah di awal waktu lagi. Lalu kenapa Nabi tidak ajarkan baca alhamdulillah? Tapi beliau mengajarkan dan beliau melakukan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kapan kita disyariatkan istighfar? Istighfar itu artinya thalabul maghfirah, mohon ampun kepada Allah. Supaya kita sadar, iya, haknya Allah jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah kita lakukan. Orang yang menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, setelah mereka bertolak dari Arafah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji, Allah perintahkan kepada mereka apa?
thumma afidu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah. Diperintah untuk istighfar. Padahal baru saja melakukan ibadah yang besar. Tidak main-main. Supaya orang tidak merasa kagum, ujub dengan apa yang sudah dia lakukan. Yang itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah dibandingkan haknya Allah. Sepotong dari nikmat Allah saja kita mau balas dengan ibadah kita, enggak bisa. Makanya apakah pernah Nabi sebutkan orang masuk surga disebabkan prestasi ibadahnya? Tidak, jemaah sekalian. Nabi malah menegaskan, innakum lan tadkhulal jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga kalau mau mengandalkan amalan-amalan kalian. Tidak bisa. Sampai para sahabat itu pun komplain. Wala anta ya Rasulullah. Apakah itu juga termasuk anda ya Rasulullah? Tidak akan bisa masuk surga disebabkan amalannya Nabi. Dan kita tahu bagaimana amalannya Nabi. Tidak ada yang bisa samai amalan beliau. Apa kata beliau? Wala ana, saya juga demikian. Illa ayataghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali karena Allah sudah meliputi aku dengan rahmatnya Allah. Makanya kita bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kenapa? Sebab ibadah yang paling hebat yang pernah kita lakukan mau ditimbang dengan secuil nikmat Allah, mungkin tidak ada apa-apanya itu ibadah. Tidak ada apa-apanya itu ibadah. Silahkan lihat nikmat Allah yang kita rasakan. Nikmat bernafas saja. Yang gratisan. Ya, free. Tapi dia unlimited. Ya. Selama Anda dikasih jatah hidup, silahkan Anda bernapas. Apakah selama ini Anda bayar setiap kali Anda bernapas? Ya. Apa kita pernah sadari hal tersebut? Itu saja kita mau bandingkan dengan prestasi kita. Prestasi ibadah yang selama ini kita lakukan. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Nah, oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan kita merasa takjub atau kagum dengan diri sendiri. Termasuk amalan yang saat ini kita lakukan. Apa yang saat ini kita lakukan? Menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Kata Nabi itu wajib. Itu jalan menuju kebaikan. Kebaikan dalam pengertian umum. Kebaikan di dunia, di alam kubur, di akhirat. Di titian sirat, di mizan, di yaumul hisab. Itu kebaikan. Iya. Imam Ahmad sebutkan, iya, bahwasanya al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyatuhu. Tidak ada yang bisa menyamai yang namanya ilmu. Tidak ada. Kenapa? Anda bisa melakukan semua ibadah dengan cara yang terbaik, harus berilmu dulu. Iya. Harus berilmu dulu. Tapi coba lihat. Apa yang Nabi ajarkan ketika kita selesai bermajelis? Apa yang Nabi ajarkan ketika Nabi selesai bermajelis ilmu? Iya, seperti dalam haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa yang beliau baca? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Istighfar jemaah sekalian. Ya. Naam, faman kathura fihi lughatuhu. Ya, siapa yang bermajelis dan di dalamnya banyak perkara sia-sia yang dia lakukan. Banyak perkara sia-sia yang dia lakukan. Entah itu bercanda, ada yang menghayal, ada yang mencari standar standar samping, standar dua. Nah, padahal bukan orang tua. Nah, belum lagi diingatkan dengan adab majelis ilmu sebagaimana Jibril ketika datang kepada Nabi belajar Islam, ihsan dan iman. Iya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dekat sekali dengan Nabi.
bukan cari posisi yang paling jauh. Kesia-siaan dalam majelis ilmu. Kalau itu terjadi dan kita kemudian tutup, dengan subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, illa ghafara lahu, kecuali dia diampuni apa yang menjadi kesia-siaan dalam majelis tersebut. Istighfar. Nah, oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan kaum jahiliyah bangga. Nah, kaum muslimin tawadu. Tawadu, merasa diri biasa-biasa saja. Nah, biasa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau ini disifati dengan pensifatan yang sangat mulia, pensifatan yang sangat agung. Lamma zukir annahu sayyidu li Adam, ketika disebutkan bahwa beliau adalah sayyidnya manusia, sayyidnya cucu Adam, bahkan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Kalau beliau katakan apa? Wala fakhar, jangan berbangga. Sebab itu akan mengantarkan kepada kagum. Memang kita tidak bisa memvonis orang lain, sebab itu adalah amalan hati. Nah, tapi silakan diperiksa diri kita masing-masing, termasuk saya pribadi. Ketika kita merasa dan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, sembari melihat orang lain, si fulan, apa banji nak lakukan itu? Apa banji kau nak lakukan? Kalau nyumbang paling sedikit, tak 1.000 je nak sumbang. Saya subhanallah, tahun A sekian, tahun B sekian. Si fulan, masya Allah, tak 1.000, tak 2.000. Kadang minta maaf, tak bisa nyumbang. Nah, itu ada dalam diri Anda, itu Anda ujub namanya. Dan amalannya orang ujub tidak diangkat ke langit. Tidak diangkat ke langit, kenapa? Terhapus. Tidak ada manfaatnya. Saya sudah bisa melakukan ibadah ini, si fulan masih begitu-begitu saja. Masya Allah. Anda bisa melakukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Nah, olehnya di sini saya akan sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ujub tersebut yang bisa membinasakan seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu muhlikat." Ada 3 perkara yang bisa membinasakan orang, membinasakan manusia. Apa itu? Syuhun muta'. Syuhun muta'. Syuhun muta', pelit, sekek, bin kikir yang senantiasa ditaati. Nah, yang senantiasa ditaati. Maksudnya apa? Manusia memang tabiatnya demikian. Dan ketika ia mengikuti tabiat tersebut, itu akan membinasakan dia. Nah, itu akan membinasakan dia. Makanya dalam Al-Quran, فَمَنْ يُوكَ أَنْ شُحَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang Allah berikan taufik kepadanya, dihilangkan dari asyuhha, pelit, kikir, bin sekke, itulah orang yang beruntung. Nah, kemudian yang kedua adalah wahawaun muttabi, hawa nafsu yang selalu diikuti. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Nah,
Dan saya tidak perlu mendefinisikan itu hawa nafsu. Kita tahulah mana hawa nafsu. Nah, kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga, ketika seseorang merasa kagum dengan dirinya. Iya. Saya ternyata sudah luar biasa prestasi saya. Iya. Nah, kadang dia tidak ungkapkan itu. Cuma dalam hatinya. Subhanallah. Saya yang menjadi penyebab begini. Dalam hatinya saja. Atau kadang dia ungkapkan kepada orang lain. Untuk merendahkan orang lain dengan terang-terangan. Kalau bukan saya yang bangun itu. Mana bisa ada? Ya, mana bisa ada? Nah. Ya. Kalau bukan saya dan kalau bukan saya. Masya Allah. Biasa kita dengar kalimat seperti itu. Biasa. Nah, subhanallah. Apa mereka tidak merasa bahwa itu membatalkan amalan? Ya. Tidak ada manfaatnya. Bagikan debu yang berterbangan itu. Ya. Nah, bagikan debu yang berterbangan. Contoh para salafun as-salih. Ya. Mereka senantiasa melakukan amalan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu mereka bersembunyi, tidak mau terkenal. Ya. Tidak mau ditahu bahwa mereka yang melakukan. Ya. Nah, nanti beliau meninggal, baru ketahuan, oh si fulan yang selama ini. Tidak bilang langsung, bikin pencitraan, tampil ke depan. Ya. Tidak. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya. Seorang ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau ulama, sekaligus seorang yang kaya. Dan memiliki seorang tetangga yang miskin. Seorang janda. Nah, beliau mengantarkan sedekah itu di saat orang lain tidak lihat. Diantarkan di depan rumahnya, diketok, kemudian beliau pulang. Makanya ini si janda itu heran, kenapa ini setiap misalnya tanggal sekian selalu ada sekanduk beras di depan pintu, selalu ada. Ya, setiap tanggal sekian selalu ada beras. Nggak ditahu siapa. Nah, dan juga rumahnya Abdul bin Mubarak tidak terlalu dekat, agak jauh. Berasnya itu beras yang banyak. Mesti dipikul, berat. Nah, tidak ada yang tahu sama sekali itu. Bahwa beliau, kapan ketahuan? Ketika beliau meninggal. Ketika Abdullah bin Mubarak meninggal, tidak ada lagi beras yang datang. Barulah di situ, janda tersebut mengetahui. Ternyata yang selama ini yang bawakan saya itu, si fulan. Mereka tidak mau terkenal. Ya. Sebab itu berpotensi apa? Iya. Syaitan itu licik. Dia akan tanamkan. Hebat kolek. Luar biasa ternyata. Kok kalah si fulan? Iya. Nah, ingat itu syaitan. Dan Abdullah bin Mubarak pula yang mewanti-wanti setiap ada kafilah jemaah haji yang lewat, wajib singgah di rumahnya. Bermalam. Dijamu makan malam. Dan wajib bermalam. Ternyata ada maksud di balik itu. Ada udang di balik batu. Bahkan bukan cuma udang. Ada kepiting, ada cumi-cumi dan lain-lain. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Setiap orang yang dari jemaah haji ini, dilepas paginya. Nanti sampai di Makkah dilihat ada tambahan bekal. Kemudian ada juga tambahan dinar. Ada tambahan uang saku. Semua. Bayangkan. Tidak diketahui. Kecuali setelah sampai di Makkah. Dan mereka baru ingat. Di mana singgah sebelumnya? Oh, di rumahnya Abdullah bin Mubarak. Nginap di sana. Nah, tidak bilang petantang, petenteng. Sini kok. Siapa yang mau uang saku?
Siapa yang mau sepeda? Ya, tidak jemaah sekalian. Mereka enggak mau terkenal. Ya, cukup mereka terkenal di kalangan penduduk langit, di kalangan para malaikat. Sebab kenapa? Itu akan membuat kalau mereka terkenal, akan membuat mereka mudah terjerumus ke dalam ujub. Iya. Mudah terjerumus dalam ujub. Nah, dan itu akan membinasakan mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sebagaimana di dalam kitab beliau Madarijus Salikin di jilid pertama di halaman 177. Dan faedah ini sudah pernah saya posting di channel Telegram, bahkan diposting berulang kali di berbagai channel Telegram yang lain. Iya. Dan berbagai grup WAG, WhatsApp grup yang sering saya baca sendiri. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, idza fatahallahu 'alaika fi babi qiyamil lail. Ketika Allah memberikan taufik kepada Anda bisa melaksanakan salat malam. Fala tanzuru linnaimin nazratal azdira'i. Maka jangan Anda memandang orang yang tidak sholat malam alias tidur. Ya, dia tidak sholat malam, tidak bangun-bangun sholat malam. Jangan Anda pandangi mereka dengan pandangan kehinaan. Jangan Anda pandang mereka dengan pandangan rendah. Ya. Nah, wa idza fatahallahu 'alaika fi babis siyam falatandurul muftirin nadratal izdira. Ketika Allah memberikan taufik kepada Anda mampu untuk berpuasa, maka jangan Anda memandang orang yang tidak berpuasa dengan pandangan yang rendah. Nah, wa idza fatahallahu 'alaika fi babil jihad falatanzuru lil qa'idina nadratal istira. Ketika Allah memberikan taufik dan kesempatan kepada Anda, juga kemampuan, Anda mampu jihad di jalan Allah, mengangkat senjata melawan kaum kafir dan kaum musyrikin. Tapi jangan Anda memandang dengan pandangan rendah orang-orang yang tidak mampu pergi berjihad. Orang-orang yang tidak punya kemampuan berjihad. Nah, farubbana imun wa muftirun wa qaidun akrabu ila Allahi minkah. Sebab bisa jadi orang-orang yang tadi yang dipandang dengan rendah, apakah itu orang yang tidur dan tidak qiyamul lail, orang yang tidak puasa, orang yang tidak mampu berjihad, akrabu ila Allahi minkah. Ternyata dia lebih dekat kepada Allah dibandingkan engkau. Kenapa? Iya, wa annaka antabita naiman wa tusbihu nadiman khairum min antabita qa'iman wa tusbihu mu'jaban. Bahwasanya ketika Anda tertidur di malam hari, kemudian bangun di waktu pagi dalam keadaan menyesal. Mengapa menyesal? Tidak bisa qiyamul lail. Ya. Kehilangan untuk kesempatan untuk istighfar, untuk berdoa, untuk beribadah di penghujung malam. Anda bangun di waktu pagi dalam keadaan nadiman, menyesal. Khairul lak. Itu jauh lebih baik dibandingkan Anda bermalam, bangun di waktu pagi, dan malamnya Anda melakukan ibadah yang luar biasa, dan di waktu pagi Anda merasa mu'jaban, Anda merasa ujub, kagum, luar biasa prestasi saya. Hanya saya yang di kalangan ikhwah yang mampu qiyamul lail. Ikhwah itu hanya mampu katanya di bulan Ramadan. Itu pun dipaksa-paksa. Saya di Ramadan ternyata hebat. Ini orang yang ujub jemaah sekalian. Ya.
Nah, fa innal mu'jib la yas'adu lahu amal. Orang yang ujub, amalannya tidak naik ke langit. Nah, dan orang yang berbangga, merasa diri hebat, punya prestasi dalam hal apapun, ini mewarisi sifat dan karakter kaum jahiliyah. Adapun Islam mengajarkan untuk tawadhu. Ya, merasa tawadhu, rendah hati. Walaupun mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan amalannya dia. Ya. Mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan amalannya dia. Ya. Dari sisi ibadah, tidak ada yang bisa kalahkan amalannya. Ya. Dari sisi puasa juga demikian. Dari sisi infak, sedekah dan seterusnya, tidak ada yang bisa mengalahkan amalannya. Tapi dia tidak pernah merasa ujub. Ya. Sebagaimana halnya pengakuan Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa satu-satunya orang yang bisa mengalahkan beliau dari si amalan cuma Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak pernah petantang petenteng mengakui itu. Tidak pernah. Justru diakui oleh orang lain. Ya. Di saat Umar hanya mampu sedekah setengah dari hartanya. Ya. Bisa enggak antum setengah dari harta? Antum punya duit 1 M. 1 ember. Setengah ember antum sedekahkan, maaf, bisa enggak? Oh, mungkin orang enggak tidur 1 malam. Nah, pikir. Ya. Iya. Hebat sekali ini saya setengah M. Ya. Tapi Abu Bakar semuanya. Semuanya. Enggak dipikir. Nah, dan yang Abu Bakar juga tidak sampaikan bahwa semuanya. Justru diketahui oleh orang lain. Bukan beliau yang petantang petenteng mengumumkan. Iya. Ikhwafillah, saya sudah sedekahkan semuanya. Di jalan Allah. Enggak ada nih. Tidak ada. Bukan beliau petantang petenteng, tapi orang lain yang tahu. Iya. Nah, sebab dengan menyembunyikan seperti itu lebih dekat kepada keikhlasan, lebih jauh dari riya dan lebih jauh dari ujub. Walaupun terkadang kita mesti menampakkan amalan tersebut. Ya. Dan ada amalan yang tidak bisa disembunyikan. Amalan tidak bisa disembunyikan banyak. Termasuk ketika kita tadi sholat berjamaah. Ya, jalan ke masjid, naik motor ke masjid. Tidak usah sembunyi-sembunyi cari jalan tikus supaya tidak dilihat. Salah. Perlihatkan. Termasuk bersedekah, berinfak. Kadang kita mesti perlihatkan. Iya. Kalau dilihat maslahatnya besar. Dan mudaratnya kecil. Dan kita bisa mampu menjaga hati. Misalnya kapan? Iya, kita ingin motivasi si fulan. Iya. Saya yang miskin nyumbang sekian. Ayo, Anda yang kaya bagaimana? Itu untuk memotivasi orang. Iya. Saya yang badanku kurus. Iya, atau bahasanya mungkin tidak bagus. Badanku langsing. Mampu puasa Senin dan Kamis. Lah ente yang badannya super berat, kok tidak mampu untuk puasa? Iya. Nah, untuk memotivasi boleh saja. Nah, termasuk ketika diumumkan biasanya sebelum Jumat diumumkan. Iya. Nah, si fulan bin fulan. Iya. Oh, sekian. Orang akan berpikir, Masya Allah, si fulan itu apa kerjanya? Pengacara. Tahu pengacara, pengangguran, banyak acara. Mampu nyumbang sekian. Sementara si A, si B punya pekerjaan tetap. Si C pengusaha kelas kakap. Kok nyumbangnya cuma sekian? Itu kan untuk motivasi dia. Masa mau kalah si fulan itu yang pengangguran nyumbang sekian? Nah. Jadi kadang mesti dinampakkan. Walaupun jauh lebih baik insya-Allah kalau itu tidak diketahui orang lain. Nah, itu untuk menghindari yang namanya
Iya, ujub yang bisa menghancurkan amalan kita. Dan ujub, iya, bangga dan yang semisalnya, ini termasuk warisan kaum jahiliyah yang wajib kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Dan sekira ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini sekaligus untuk mengingatkan saya pribadi maupun kepada seluruh jemaah agar menghindari, menjauhi dengan sejauh-jauhnya sifat dan karakter kaum jahiliyah. Dan secara khusus di sini adalah bangga, merasa diri hebat dengan apa-apa yang sudah dilakukan. Nah, itu akan mengantarkan kepada ujub dan kesombongan. Sementara Islam yang dibawa Rasulullah itu mengajarkan untuk kita tawadhu, rendah hati, dan menjauhkan diri dari namanya ujub dan kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Iya. Innahu waliyuzzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadul karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.